Kita lanjutkan. Yang kedua, unsur tindak pidana makar pasal 106 KUHP. Yang pertama, unsurnya adalah makar dengan maksud, sama dengan unsur tidak pidana makar pasal 104 KUHP. Artinya apa? Pelaku harus mempunyai niat, kehendak, dan tujuan. Tujuan tersebut tidak perlu terlaksana. Yang penting ada maksud atau kehendak yang diarahkan pada dua hal. Ini yang berbeda dari pasal 104, yaitu terkait dengan hal yang dimaksud atau yang dikehendaki untuk diarahkan. Yang pertama, menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing. Atau yang kedua, memisahkan sebagian dari wilayah negara. Ya, sekarang kita masuk ke unsur berikutnya. Apa yang dimaksud menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing? Unsur ini sama, yaitu berarti permulaan pelaksanaan penyerahan seluruh atau sebagian besar wilayah negara ke dalam pemerintahan asing. Negara dijadikan daerah jajahan atau di bawah kedaulatan negara lain, sehingga negara kehilangan kemerdekaannya. Ini terkait dengan unsur menaklukkan daerah negara seluruhnya. Yang tadi saya katakan sama dengan unsur pasal 104, yaitu cukup sampai tahap permulaan pelaksanaan. Jadi belum sampai diserahkan seluruh atau sebagian besar wilayah negara ke dalam pemerintahan asing. Akan tetapi cukup sampai pada permulaan pelaksanaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian besar wilayah negara ke dalam pemerintahan asing. Sehingga kalau seluruh atau sebagian besar wilayah diserahkan atau menjadi kekuasaan pemerintah asing, itu berarti negara sudah menjadi daerah jajahan atau di bawah kedaulatan negara lain. Konsekuensinya, negara akan kehilangan kemerdekaannya. Sementara yang dimaksud sebagian wilayah di bawah pemerintahan negara asing, yaitu negara kehilangan kedaulatannya sama sekali, tapi hanya terhadap sebagian wilayah tersebut. Jadi sama-sama, baik seluruhnya atau sebagian saja daerah negara menjadi berada di bawah pemerintahan asing. Itu unsur pokoknya. Jadi awalnya daerah itu milik atau masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian seluruhnya berada di bawah kekuasaan asing atau sebagian daerah saja berada di bawah pemerintahan asing. Ya, tapi sekali lagi hanya cukup sampai perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu. Kemudian ada unsur juga bisa dengan maksud untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara. Ini merupakan permulaan pelaksanaan terkait gerakan separatisme, yaitu tidak perlu sebagian wilayah negara yang dipisahkan kemudian dibawa ke bawah kekuasaan sesuatu negara. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi harus menjadi di bawah kekuasaan negara asing. Tetapi untuk yang separatisme, ini dibawa oleh pelaku sendiri ke bawah kekuasaannya atau dibawa ke bawah kekuasaan orang-orang tertentu. Sebagai contoh, pemberontakan di Maluku yang dimaksudkan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, yang mereka namakan sebagai Negara Republik Maluku Selatan. Jadi sebagian daerah tersebut tidak menjadi berada di bawah kekuasaan negara asing, akan tetapi menjadi berada di bawah kekuasaan orang tertentu
yaitu orang yang berjuang untuk mendirikan negara Republik Maluku Selatan. Jadi untuk yang memisahkan sebagian dari wilayah negara tidak mensyaratkan dibawa ke bawah kekuasaan negara asing, tapi bisa juga di bawah kekuasaan dari orang sendiri yang melakukan makar atau di bawah kekuasaan orang lain. Ya, untuk pasal 106 ini, kalau pasal 104 objeknya adalah presiden dan wakil presiden, untuk pasal 106 objeknya adalah kedaulatan negara atas wilayahnya. Jadi yang dituju di dalam delik pasal 106 adalah kedaulatan negara atas wilayahnya. Ya, kita lanjutkan ke pasal 107. Unsur pasal 107 KUHP yang pertama adalah makar dengan maksud, yaitu pelaku harus mempunyai niat, kehendak, dan tujuan sama dengan dua bentuk makar yang lain. Tujuan tersebut juga sama, tidak perlu terlaksana. Yang penting ada maksud atau kehendak yang diarahkan, nah ini yang membedakan, yaitu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Apa yang dimaksud menggulingkan pemerintah yang sah atau pemerintahan yang sah? Dalam pasal 88 bis KUHP dapat diketahui bahwa yang dilarang dalam pasal 107 ayat 1 sebenarnya adalah perbuatan makar yang dilakukan dengan maksud menyebabkan. 1. Yang dimaksud menggulingkan pemerintahan yang sah itu bisa juga dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan untuk dihancurkannya atau diubahnya bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang. Jadi mengubah atau menghancurkan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar menggunakan cara yang tidak sah menurut undang-undang. Misalnya, mengubah bentuk dari negara kekuasaan menjadi negara federal. Bentuk negara kesatuan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau diubah menjadi negara federal dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, maka ini makar pasal 107. Atau yang kedua, untuk dirusaknya atau diubahnya tata cara penggantian tahta atau kepala negara menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang. Misalnya, mengganti presiden yang sah dengan orang lain dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang. Maka ini termasuk makar pasal 107 KUHP. Misalnya melakukan kudeta, maka itu makar. Kenapa? Karena kudeta itu adalah cara merebut kekuasaan atau mengganti kekuasaan secara tidak sah menurut undang-undang. Atau untuk dirusaknya atau diubahnya tata cara dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut undang-undang dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang. Misalnya, mengubah atau merusak sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer yang dilakukan dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang. Ini juga dianggap makar pasal 107. Jadi yang dimaksud tindakan yang diarahkan menggulingkan pemerintahan yang sah ini bisa terkait dengan bentuk pemerintahan, penggantian tahta atau kepala negara, dan sistem pemerintahan. Kalau menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintahan, tata cara penggantian tahta atau kepala negara, tata cara dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang, maka itu termasuk dalam kategori tindak pidana makar pasal 107 KUHP. Ini 3 bentuk makar yang ada di dalam KUHP. Nah, sekarang coba dianalisis kasus yang terkait dengan dugaan makar. Ya, kasus ini menjerat Egy Sujana.
Berawal dari tersebarnya sebuah video yang menampilkannya mengajak orang melakukan people power. Video itu diambil di Jalan Kertanegara tanggal 17 April, jadi di depan kediaman Prabowo Subianto. Kemudian Egy dilaporkan oleh Suryanto, relawan Jokowi Ma'ruf Center atau Pro Jomak dengan tuduhan makar. Apa yang dituduhkan kepada Egy Sujana? Ketika berada di depan kediaman Prabowo, Egy Sujana menyampaikan pidato yang isinya kurang lebih, dalam posisi saya sekarang, penasehat dari Persaudaraan Alumni 212. Dalam konteks analisis, kalau 2014 itu Prabowo dikalahkan dengan 8 juta suara itu sebenarnya sudah teratasi ketika 2016 sampai kemarin 2018. Ada alumni 212 bisa mengumpulkan 13 juta orang di Monas. Artinya, 8 juta itu tidak ada apa-apanya. Yang kedua, kita semua menjadi saksi. Setiap Prabowo datang ke daerah atau Prabowo kampanye, tidak ada yang sepi, betul? Tapi kita bisa tunjukkan ketika Jokowi datang ke tempat kampanye, masih banyak yang sepi. Maka ini anomali. Tidak mungkin kesepian dari konteks dia datang untuk kampanyenya itu menjadi pemenang. Tidak mungkin, anomali di mana? Oleh karena itu, saudara, jika temuan-temuan kecurangan ini semakin terang benderang, dan kemarin saya ke Malaysia juga sudah jelas, terang benderang. Sebelum pemilu malah sudah dicoblos, itu bukan curang lagi. Perbuatan haram dalam konteks pemilu. Maka, jika terus semua kecurangan ini diakumulasi, saya dengar tadi, insya Allah sekitar jam 7, jam 8 akan diumumkan resmi apakah betul ada kecurangan serius. Maka analisis yang sudah dilakukan pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini sudah kedaulatan rakyat. Bahkan mungkin ini cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Tapi kita berharap, tetap persatuan Indonesia harus dijaga, tidak boleh kita pecah antar bangsa. Ini yang bikin brengsek elit-elit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya, Egy Sujana menggelurakan ajakan melakukan people power. Nah, dalam kasus ini, coba Anda analisis. Apakah apa yang dilakukan oleh Egy Sujana bisa dikategorikan tindak pidana makar pasal 107 KUHP, junto pasal 87 KUHP. Tadi saya sampaikan pasal 107 KUHP ini mengatur makar yang dilakukan dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.